Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Iya, selamat siang juga ya, Pak. Alhamdulillah sekarang kebetulan saya sedang punya waktu luang. Tapi ada apa ya, Pak? Saya lihat Bapak itu sepertinya murung, terus tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana ya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Jadi begini, Bu, saya itu, jadi mengganggu waktunya Ibu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Biasa, kebetulan saya sedang santai kok. Oh, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, saya mau curhat, tentang masalah, saya. Apakah Iya. Ibu bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati, Pak. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak. Tapi kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, atau, pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh. Masalahnya apa ya, Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan hari ini. Ya mungkin saya bisa membantu Bapak. Apakah Ibu ingat, atau tidak ya, beberapa waktu yang lalu, si pengawas sekolah itu melakukan supervisi ke kelas saya. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran, Bu, dari pengawas sekolah tersebut. Oh, tapi bagaimana bisa ya, Pak? Kok Bapak bisa ditegur oleh Bapak pengawas? Jadi apa yang membuat Bapak itu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kenapa? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Oh, tidak serius. Maksudnya tidak serius bagaimana ya, Pak? Si pengawas mengkritik tentang cara atau proses pembelajaran mengajar saya di kelas, Bu. Oh, jadi yang dikritiknya itu cara Bapak mengajar gitu ya? Tapi apakah Bapak itu tidak bisa mengelola kelas atau ada hal-hal lain atau alasan lain yang membuat Bapak itu dikritik oleh beliau? Jadi beliau itu seperti keberatan, Bu, waktu saya, mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu. Terus bagaimana sekarang tanggapan Bapak dengan respon Bapak pengawas tersebut? Saya sejujurnya, menyampaikan kepada beliau, Bu, kalau selama Hmm. ini, saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber seperti buku dari perpustakaan, Hmm. kemudian, yang mengacu pada kurikulum. Akan tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu seperti merasa tersinggung, Bu. Hmm. Jadi masalahnya begitu ya? Iya, Kalau Bu. begitu saya boleh tanya, memang selama ini yang Bapak lakukan apa dalam proses belajar mengajar setiap harinya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, jadi Hmm. saya itu menggunakan berbagai sumber, Bu, Hmm. seperti dari buku dari perpustakaan, kemudian mengajak siswa menonton seperti dari YouTube, Bu, kemudian, memberikan video-video yang inspiratif sehingga membuat siswa itu lebih aktif, dalam proses pembelajaran, Bu. Oh, tapi kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks waktu itu? Nah, jadi begini, Bu, jadi Mhm. menurut pandangan saya atau menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Mmm. Kemudian siswa juga itu merasa termotivasi, dan mengacu juga, Bu, pada kurikulum sekolah. Oh, iya, tapi kalau menurut saya sebenarnya sudah bagus sih ya, Pak. Tapi, bagaimana sekarang hasilnya, Pak, ketika Bapak menggunakan sumber belajar tersebut? Kan seperti kita ketahui ya, Pak, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya, terus cara belajarnya pun ya berbeda-beda juga gitu. Iya. Betul juga ya, Bu. Kenapa Mhm. saya itu tidak kepikiran ke sana ya, Mhm. selama ini, emang ada ya, Bu, beberapa siswa yang Mhm. masih apa,
si nilai ulangannya itu kurang dari KKM, Mhm. begitu, Bu. Oh, iya. Iya, berarti itu ya, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin, inilah harapan dari Bapak pengawas, seperti itu. Kita boleh memakai, pembelajaran sumber belajar dari manapun, tetapi ya jangan sampai, meninggalkan atau tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar juga gitu. Jadi, jadikan buku teks sebagai buku utama, terus sumber belajar yang lain sebagai, pelengkapnya. Mungkin itu mungkin, Pak. Iya ya, Bu, saya Mhm, pikir, ada benarnya juga ya, Bu. iya. Nah, sekarang setelah Bapak bercerita, nah sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman, kemudian saya menjadi resah dan di rumah Mmm, kepikiran terus, Bu, dengan, kejadian ini atau masalah ini. Akibatnya, apa, sebagian pekerjaan saya jadi terbengkalai, Bu, oh gitu, jadi agak terbengkalai, begitu, Bu. iya. Oh, iya. Terus, apa yang membuat Bapak sekarang merasa gelisah, terus merasa tidak nyaman? Kenapa? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena, bapak pengawas menyampaikan, hal tersebut atau masalah tersebut, kepada kepala sekolah. Saya takut nantinya jadi masalah di kemudian hari, Bu. Jadi, Mmm, saya jadi resah begitu karena oh gitu. takut pengawas, memberitahu kepada kepala sekolah gitu, Bu. Oh, iya iya. Kalau bisa saya simpulkan ya, yang membuat Bapak sekarang resah dan gelisah itu, karena ketika Bapak disupervisi, satu tidak menggunakan buku teks gitu ya, sebagai sumber belajar. Kemudian ketika Bapak pengawas memberi kritikan, nah Bapak malah memberikan argumen gitu ya, sehingga Bapak pengawas itu merasa, tidak enak gitu ya, merasa tersinggung mungkin. Nah, lalu ngobrol sama Bapak kepala sekolah gitu ya, karena dirinya merasa agak tersinggung juga kayaknya seperti itu. Iya ya, Bu. Mmm. Kira-kira, untuk ke depannya apakah saya akan dipanggil dan ditegur, eee, oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya sih Pak, kalaupun dipanggil ya gak apa-apa, Bapak tinggal menghadap saja gitu ya. Eee, tinggal, untuk menghadapi masalah ini, Bapak refleksikan saja, kemudian Bapak persiapkan diri saja, ya, harus benar-benar menjelaskan kepada kepala sekolah apa yang sebenar-benarnya terjadi gitu ya. Nah, insya Allah Bapak kepala sekolah akan memberikan masukan, Bapak kepala sekolah juga akan memberikan, hal-hal yang positif gitu ya, untuk perbaikan semangat Bapak dalam mengajar, insya Allah, Pak. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya. Nah, dari tadi yang sudah Bapak ceritakan, yang sudah Bapak curhatkan kepada saya, terus, rencana Bapak apa ke depannya nanti? Mungkin rencana saya itu yang pertama berniat, menemui beliau untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi yang terbaik, Bu, bagi saya. Iya. Iya, insya Allah Pak akan diberi solusi. Setelah itu, apalagi Pak yang akan Bapak lakukan setelah ke Bapak kepala sekolah? Iya, kemudian, yang saya akan juga lakukan yaitu saya juga akan menemui pengawas, kemudian saya juga akan, meminta maaf kepada beliau, serta, terkait atau itu terkait, proses pembelajaran yang saya sudah lakukan, kemudian kepada pengawas tersebut saya akan meminta saran yang terbaik, menurut pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik itu seperti apa, Bu? Iya. Bagus kalau sudah ke Bapak kepala sekolah, sudah ke Bapak pengawas. Nah, dengan proses belajar mengajar selanjutnya, seperti apa Bapak? Bagaimana? Setelah ini, saya akan memakai buku teks, untuk sumber belajar utama, Mhm, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin
saya terapkan atau yang saya lakukan juga akan saya terapkan juga, kepada siswa karena pada itu siswa juga merasa termotivasi gitu, Bu, jadi Mmm, proses pembelajaran itu siswanya lebih aktif gitu. Mungkin mhm, dengan cara tersebut saya akan melakukannya, Bu. iya. Jadi langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat ya, kalau menurut saya. Ya, saya setuju dan lanjutkan saja ya, Pak, rencananya. Iya. Syukurlah Bu, Mhm, sekarang saya merasa lega, karena jujur ya Bu, saya itu takut mengambil langkah mhm, dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya, mhm, agak khawatir gitu Bu, iya, takutnya saya itu salah langkah untuk iya, mengambil keputusan. mmm. Alhamdulillah, Pak, syukur kalau sudah merasa lega. Tadi kan Bapak sudah ya merencanakan. Nah, lalu komitmennya seperti apa yang akan Bapak lakukan? Sekarang komitmen dari Bapak apa? Mhm. Untuk hal itu, Mmm, masih dalam proses, belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mhm. mematuhi, aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oh, iya. Terus selanjutnya dukungan yang Bapak butuhkan nih sekarang untuk melanjutkan, untuk melakukan komitmen yang Bapak katakan tadi apa? Untuk dukungan lain itu juga masih dalam pemikiran saya ya, Bu, Mmm, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi atau berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di mhm, sekolah, bisa juga, mencari informasi dari rekan guru lain gitu, Bu, iya. supaya, permasalahan tersebut, dapat terselesaikan, Bu. Oh, iya, itu ide yang bagus ya, Pak, bagus sekali. Nah, ya saya rasa dengan ide tersebut ya mudah-mudahan ke depannya permasalahan yang Bapak hadapi sekarang itu bisa benar-benar diselesaikan dan intinya Bapak dapat bekerja, Bapak dapat mengajar kembali dengan suasana hati yang tenang tanpa ada rasa tanpa dihantui rasa ketakutan gitu. Hmm. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk Iya, waktunya, karena sudah mendengarkan keluh kesah saya, mhm, sekarang saya merasa lebih sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan tauladan yang baik, khususnya bagi siswa-siswa kita di sekolah, Bu. ya amin, sama-sama Pak, mudah-mudahan kita bisa mengajar dengan maksimal ya Pak. Amin amin, Bu. Amin. Untuk di kemudian hari apakah boleh kita sharing tentang permasalahan-permasalahan di kelas yang lainnya? Ya, Eee, boleh banget, Pak. Kita sharing, kan setiap hari kita berhadapan dengan masalah anak gitu ya. Nah, iya, berarti Bu. Bapak bisa jadi teman sharing saya gitu. Oh, iya. Terima kasih Iya, banyak, Bu, telah meluangkan iya, waktunya bagi saya. iya, sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Ya, Saya juga sama jadi punya inspirasi. oh, iya. Ya, Pak. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.